Oke, sebelum mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kakak sampaikan ini benar, yang kalian terima juga benar, dan sebagian besar yang kakak sampaikan ini kalian terima semoga ya. Dan semoga ini berguna, entah itu buat lomba kalian Sabtu ini ataupun ke depan-depannya. Dan semoga kita semua terhindar dari sifat sombong akibat bertambahnya ilmu. Berdoa masing-masing aja, berdoa di muka. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, kita langsung mulai aja mungkin ya. Ini suara kakak aman ya, jelas ya? Dan nggak putus-putus kan ya? Pandu kan jadi tambah Arzu. Jelas ya? Ini yang Adit mana, yang Arzu mana nih? Yang pakai ini sweater coklat, Adit apa Arzu? Oh, Arzu. Adit yang ini nih, yang nggak pakai sweater ya. Salam kenal ya, Adit, Arzu. Oke, kita lanjut ya. Jadi minggu lalu gitu kan, kita udah belajar tentang ini keterbagian gitu kan, dan mungkin udah coba contoh soal gitu ya. Jadi mungkin kita sekarang latihan-latihan soal tentang keterbagian ya. Oke, nih ingat lagi sifat dari keterbagian ini adalah nih yang paling penting nih ya. Kalau kita pengen ini nih ibaratnya A pangkat N dikurang B pangkat N itu selalu habis dibagi A dikurang B gitu kan ya. Untuk berapapun B-nya gitu ya. Dan A pangkat N ditambah B pangkat N ini selalu habis dibagi A tambah B untuk N-nya ganjil gitu kan ya. Itu yang paling penting tuh ya. Itu nanti bakal kita banyak pakai lah ibaratnya. Tapi bentar. Oke, kita coba soal nomor ini ya. Kemarin nomor 1 udah ya kita ya, kalau nggak salah ya. Udah ya. Nomor 2 juga udah. Udah. Nomor 3 yang belum ya? Tiga udah apa belum? Belum ya. Nah 3 ini gampang ini sebenarnya, kalian mah bisa ya sebenarnya. Katanya A dan B ini bilangan bulat. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan 2003. Yang ditanya adalah berapakah A kuadrat ditambah B kuadrat. Katanya 2003 ini bilangan prima. Gitu ya. Mau coba kerjain sendiri atau nyoba kerjain bareng langsung ini? Ini gampang BTW. Kamu mencoba. Kalian tahu pemfaktoran ini kan ya? Selisih bilangan kuadrat ini bisa difaktorin jadi apa? A plus B dikali A min W ya? Iya. Nah, clue-nya di situ tuh. Lalu clue-nya lagi nih, 2003 itu bilangan prima. Nah, kira-kira apa sifat bilangan prima? Nah, habis itu A dan B ini dua-duanya positif ya. Bilangan bulat. Kira-kira berapakah A kuadrat ditambah B kuadrat? Coba ya, coba nyari sendiri mungkin ya. 13. Kalau udah dapat langsung ketik aja jawabannya. Kalau belum dapat sampai 13, 15 kita bahas bareng. Yang baru join bisa ngerjain nomor 3. Kalau udah nemu, silahkan langsung tulis di kolom chat ya.
A sama B-nya udah dapet Kak, tapi hasil akhirnya belum ngitung. Nah, coba hitung dulu deh. Mana? Dapat Rehan? Rehan tadi kan yang ini ya, dapat A sama B-nya. Adit sama Arzu. Masih ngitung ya. Yang udah dapat boleh langsung tulis di kolom chat. Gimana dapat? Belum? Gampang ini kan ya? Oke, nice. Oh. Mantap Rehan. 2006.005 ya. Kita coba karena perhitungan kuadratnya ini ya. Kita coba ya. Ini kan jadinya ini ya. Katanya si A plus B dikali A min B itu sama dengan 2003 ya. 2003 ini prima. Prima ini artinya dia ini punya faktornya berapa aja? Faktor dari 2003 berarti apa aja? Kalau prima 1 dan 2003 sendiri kan ya. Jadi ini 2003 ini pasti merupakan perkalian dari 1 dikali 2003. Udah nggak ada yang lain lagi. Pasti cuma 1 dikali 2003 kan ya. Artinya kalau katanya 2003 itu sama dengan A plus B dikali A min B, yang pasti salah satunya itu 1, yang salah satunya itu 2003 gitu kan ya. Jadi kalau dikaliin jadi 2003. Ya udah deh, oh artinya A min B kayaknya ini 1 hasilnya ini. A plus B ini 2003 deh hasilnya. Gitu. Ya udah, kita pakai eliminasi aja kan ya. Oh, kalau di eliminasi ini dapat 2A-nya itu sama dengan 2004. A-nya berarti 1007 gitu kan ya. Nanti kita cari B-nya di substitusi, dapatlah B-nya itu 1006 ya. Gitu ya. Dapatlah A dan B-nya ya. Kita dapat A-nya itu 1007, dapat B-nya itu 1000. Ini kayaknya kakak salah ngitung ya. 2003 tambah 2004, 1002 kok 1000 dibagi 2, 1007 ya? 1002 ya? Ini 1002, yang satunya 1003 berarti. Ini 1000. Tunggu dulu ya. 2A A min B 1001 dong yang B-nya ya. Baru. Nah ya, sorry. Ya, jadi nanti dapat A-nya 1002, B-nya 1001 ya. Dari proses eliminasi dan substitusi ya. Lalu, ya udah tinggal dicari A kuadrat gitu kan ya, ditambah B kuadratnya berapa gitu kan ya. Tinggal 1002 dikuadratin, ditambahin 1001 dikuadratin gitu kan ya. Harusnya belakangnya 5 ya. Iya, kayaknya benar nih sirahannya. Kayak 1002. Kan gampang ya ngekuadratin 1002 ya. 1002 kali 1002 gitu kan ya. Banyak nolnya kan ya. Di sini 2 gitu ya. Di sini 0, di sini 4 harusnya. 4 0 nih 2 gitu kan ya. 0 0 0 gitu kan. Ini 0 0 0 yang terakhir baru 2 0 0 0 1 gitu kan ya. Tambahin dapat 4 0 0 4 0 0 1. Yang
hal yang sama juga buat 1001 nanti kan ya, dapatnya 1, 0, 0, ya kan tinggal tambahin ini ya, 1001 kali 1001 berarti 1001 tambahin 0, 0, 1. Dapat 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1. Dijumlahin dapatlah 2, 0, 0, 6. 6 nggak sih? 0, 0, 5. 2, 0, 6, 0, 5. Nice, betul Rehan ya. Tinggal begitu aja sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak nomor 2 ini? Aman ya? Nomor 3. Tinggal difaktorin, satunya jadi 1, satunya 2, 3. Mantap ya adik. Aman ya? Kita lanjut, nomor 4 ya. Nah, nomor 4 nih yang lumayan ini. Nomor 4 kita kerjain bareng nanti tes pakai contoh soal ya. Jadi nomor 4 begini. Disuruh tentukan berapakah N paling gede supaya N plus 10 ini membagi N pangkat 3 tambah 100. Gitu ya. Berapakah N tergede gitu kan. Kita nih pengen apa? Pengen N plus 10 itu membagi N pangkat 3 ditambah 100. Berapakah N paling gedenya berapa? Gitu. Paling gedenya berapa? Gitu kan ya. Ini clue-nya ini pakai sifat ini. Kita ingat sifat apa? Katanya A pangkat N ditambah B pangkat N tuh habis dibagi A tambah B ya. Gitu kan ya. Untuk N-nya apa? N-nya harus ganjil ya. Benar ya? Oke. Ini kan artinya apa? Artinya nih A tambah B itu selalu bisa dibagi A pangkat N ditambah B pangkat N gitu kan ya. Ini ya artinya ya. Oke. Ini hukumnya. Asalkan N-nya ganjil, maka yang bawah ini berlaku gitu kan ya. Kalau gitu, boleh dong kakak bilang bahwa N tambah 10 itu pasti selalu bisa dibagi N pangkat sesuatu 3 dah misalnya kan ya. Tambah 10 pangkat 3. Benar nggak nih? Benar nggak kalau ini benar? Maksudnya N plus 10 ini benar nggak habis dibagi N pangkat 3 tambah 10 pangkat 3? Membagi maksudnya, membagi N pangkat 3 tambah 10 pangkat 3. Benar kan ya? Tapi yang kita pengenkan nih, berapakah N supaya yang ini nih bukan membagi 10 pangkat 3. Kan nih kalau diselesaikan kan dapat nih N plus 10 ini membagi N pangkat 3 tambah 1000 ya. Yang diinginkan tuh dia membagi plus 100 aja, nggak sampai 1000 gitu kan ya. Oke, kita pengen dia itu membagi ini gitu kan ya. Bukan 1000 belakang kanannya nih, tapi membagi plus 100 aja gitu kan ya. Maka cara kerjanya adalah kita pisahin aja. N plus 10 ini kan kalau dia membagi N pangkat 3 tambah 1000, boleh kakak tulisin ya. N pangkat 3 tambah 100 tambah 900 gitu kan ya. Artinya ini itu membagi sebelah kanan gitu kan ya. Oke. Jadi supaya katanya kan dia pengennya tuh dia membagi 100 kan ya. Berarti kita harus buat gini dong. Kalau N tambah 10 itu ngebagi ini, maka kalau dia ngebagi ini, maka dia juga harus membagi sebelah kanannya. Jadi kuncinya gitu ya. Kita mulai dari pangkatnya dulu. Habis itu kita pisahin sesuai target kita tuh pengen berapa. Oh pengen 100 aja gitu kan ya. Pisahin 100 tambah berapa gitu kan ya. Baru kita kotakin. Oh artinya dia harus membagi yang ini ya. Dan membagi yang kanan gitu kan ya. Oke. Jadi supaya dia membagi yang kiri, maka si N plus 10 ini harus membagi yang kanan gitu kan ya. Ya udah berarti kita harus ngebuat N tambah 10-nya ini habis membagi yang kanan nih 900. Nah, yang sekarang diminta adalah N terbesar kan ya. Berapa N terbesar supaya yang kiri ini habis membagi yang kanan? Paling gede berapa sih N-nya? Supaya yang kiri membagi yang kanan? Ada yang tahu? Kita buat N-nya segede mungkin supaya yang kiri ini membagi yang kanan. Membagi ini artinya 900 bisa dibagi sama N plus 10. Paling gede N-nya berapa? 890 ya, Kak? Nice, betul ya. Ya udah supaya kiri bagi yang kanan, artinya yang kiri buat 900 aja ya. Kan 900 membagi 900 kan ya. Artinya kita buat N plus 10-nya ini sama dengan 900 kan ya. Artinya N-nya harus 890. Betul. Itu ya. Oke. Aman ya? Ada pertanyaan? Kalau aman kita coba soal ya. Yang serupa. Gitu ya. Tentukan A terbesar. Gitu, bilangan A terbesar
agar A ditambah misal 3 gitu kan ya. Membagi A pangkat 5 ditambah 27. Tentukan A terbesar agar A tambah 3 itu membagi A pangkat 5 ditambah 27. Berapakah nilai A terbesar tersebut? Silakan dikerjakan kalau udah tulis di kolom chat. Kalau belum selesai sampai 13.30 mungkin ya. Kita bahas bareng. (213) ya, Kak? Berapa? 213. 313. Kita 200, simpen. Oh, 213. 213. Kita simpen dulu ya. 213. Ini jawaban Rehan dan siapa tuh? Dan Syahdan. Ya. Oke. R dan S. Kita tunggu yang lain ya. Tim Adit dan Arzu mungkin. Atau tim Fajariani Nur Fadilah. 213 sama Kak. 213. Mantap ya. Tahu lah cara kerjanya kan ya. Oh, artinya apa? A plus 3 ini selalu membagi A pangkat 5 tambah 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 itu berapa? 243 ya? Bener kan ya 243 ya? Kan ya? Bener 243 ya? Lalu ini kan ya udah kita buat aja tambah 27 plus 200 berapa nih? 243 kurang 27 berapa nih? 6 coret 3 kurang 2 1 ya 216 ya. Artinya kita harus ngebuat A pangkat 3 habis dibagi 216 ya. Berarti A plus 3-nya itu sama dengan 216. Berarti A-nya itu adalah 213. Nice. Cool. Gampang ya soal-soal begini ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor berapa ini? Nomor 4. Udah tadi ya, nomor 5 ya berarti ya. Katanya, nih, jumlah N bilangan kuadrat sempurna pertama merupakan kelipatan 41. Tentukan nilai terkecil dari N. Tahu nggak maksudnya apa nih? Misal N-nya nih 3, artinya jumlah 3 bilangan kuadrat sempurna pertama, berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, gitu kan ya. Itu katanya kelipatan 41 gitu. Nah, kita suruh cari N-nya itu berapa? Apakah N-nya 3 benar gitu di kelipatan 41, atau K4, atau kalau mesti jumlahin sampai berapa supaya dia jadi kelipatan 41 ya. Gitu, kuadrat sempurna ya. Oke. Nah, kira-kira 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah sampai berapa kuadrat supaya dia jadi kelipatan 41. Dan paling kecil berapa itu ya. Gitu kan ya. Yang diinginkan soalnya kita coba kerjain ya. Oke, kita coba ya. Mana tadi itu ya? Jumlah N bilangan kuadrat sempurna pertama merupakan kelipatan 41 ya. Tentukan nilai minimal dari N ya. Oke, kita coba ya. Ini kita pakai keterbagian. Nah, jadi teman-teman ya. Ini udah tahu notasi sigma belum? Sigma begini tahu nggak ini apa artinya? Apa belum pernah? Udah dijumlah semua ya, Kak? Iya, ngejumlahin ya. Jadi sigma I kuadrat artinya ya misalnya I-nya mulai dari 1 sampai berapa gitu kan ya. Sampai 3 gitu. Artinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat gitu kan. Kita jumlahin semua I-nya dari 1 sampai 3 masukin ke sini gitu kan ya. Oke. Nah, jadi ada rumus gitu kan ya. Ini asal muasalnya dari rumus deret sebenarnya. I dari 1 sampai 3 gitu kan ya. I 1 sampai N gitu kan ya. Jadi kalau ada kita mau nyari jumlah N
bilangan kuadrat sempurna pertama, gitu kan ya, itu ada rumusnya sebenarnya ya. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6, gitu ya. Buat kakak coba ini dulu ya. Di sini. Ya. Ya bener, N plus 1, N plus 1 per 6 ya. Jadi ini ya kayak dapatnya itu dari ya prosesnya itu dari barisan bertingkat, deret bertingkat, tapi lebih baik kalian hafalin aja gitu kan. Sigma I kuadrat gitu kan. Jumlah deret dari kalau I kuadrat gitu ya. Ini maksudnya ini ya, sigma I kuadrat ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai N kuadrat gitu kan ya. Itu rumusnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 gitu kan ya, per 6 gitu ya. Oke. Nah, jadi karena jumlah, artinya apa? Jumlah N bilangan kuadrat sempurna pertama itu adalah kelipatan 41, berarti kita pengen ngebuat ini sama dengan kelipatan 41. Bentar ya. Oke. Jadi kita harus ngebuat si ini gitu kan ya. Itu adalah kelipatan 41 ya. Kelipatan 41. Nah, kita buat ini sama dengan kelipatan 41 ya. Nah, nih yang mesti kalian tahu gitu kan ya. 41 ini bilangan prima apa bukan? Prima ya. Dia ini prima gitu kan ya. Artinya kalau kita mau buat si ini itu kelipatan 41 gitu kan ya. Kita buat aja salah satunya ini adalah 41, benar nggak sih? N terkecil supaya yang di kotak ini adalah kelipatan 41, maksudnya bisa dibagi 41, kita buat aja salah satunya itu 41 gitu kan ya. Gitu ya. Entah kita ngebuat N-nya jadi 41 atau kita ngebuat N plus 1-nya jadi 41 gitu. Maksudnya yang perkalian di atasnya ini. Ya. Supaya bisa bagi 41 berarti yang dia ini perkalian dari 41 dikali berapa gitu. Atau kita buat 2N plus 1-nya itu 41. Gitu ya. Ya udah, kira-kira yang mana yang mungkin terkecil gitu kan ya. Oke. Nah, kita coba aja gitu kan ya. Kalau N yang 41 mah gede ya, paling kecil pasti yang paling bawah ya. Kalau ini kan berarti N-nya berarti 40 gitu ya. Kalau yang 1, tapi kalau yang paling bawah berarti N-nya itu 20 ya. Benar ya? Ada 3 kemungkinan ya. Antara N-nya 41 atau N-nya 40 atau N-nya itu 20 ya, supaya ini ya. Nah, tinggal kita tes satu-satu ya. Bener nggak sih kalau seandainya N-nya 41 nih, yang ini jadi bilangan bulat gitu kan ya. Kita coba tes aja gitu kan ya. Kalau N-nya 41 berarti 41 dikali 42 dikali sama 2N berarti nyobanya dari yang kecil aja. Kalau emang kecil udah memenuhi udah ya, ambil aja gitu kan ya. Gitu ya. Kalau N-nya 20 kira-kira rumus ini bakal jadi bilangan bulat apa enggak gitu aja sebenarnya. Jadi kalau N-nya 20 ini 20 dikali 21 gitu ya, dikali 41 ya. Dibagi 6 ya. Ini berapa nih sama 6 nih? Bisa nggak dibagi 6? Ini dibagi 3 dapat 7, dibagi 3 dapat 2, coret-coret dibagi 2 dapat 10 ya. Berarti 70 dikali 41 ya. Berarti benar ya, bahwa ini adalah kelipatan 41 ya. Berarti udah, berarti N terkecil yang mungkin adalah ya 20. N sama dengan 20. Supaya jumlah N bilangan kuadrat sempurna pertama itu merupakan kelipatan 41 ya. Oke, aman? Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain nggak? Amankah? Intinya jumlah N bilangan kuadrat sempurna pertama itu rumusnya yang ini nih ya, yang dikotakin ini ya. Itu rumusnya, gitu kan ya. Kita mau ngebuat yang kotak ini adalah kelipatan 41. Gitu kan ya. Cara paling gampang ngebuat ini kelipatan 41 adalah ngebuat dia bisa dibagi 41 gitu kan ya. Ngebuat dia itu bisa dibagi 41. Ya udah, buat aja yang atasnya ini. Gitu kan ya. Salah satu dari yang atas ini adalah 41. Gitu kan ya. Nah,
Supaya n-nya terkecil ya udah, ternyata n terkecil bisa didapatkan kalau 2n plus 1-nya yang sama dengan 41 ya udah. Coba misalin kalau 2n plus 1-nya itu 41, maka n-nya 20. Oh, ternyata benar. Akibatnya dia kelipatan 41. Gitu. Berarti n terkecil yang mungkin adalah 20. Gitu kira-kira. Gimana? Aman? Atau bingung? Atau mau coba? Kalau kakak, Soal lagi, Kak. soalnya. Nah, coba misal jumlah n bilangan kuadrat sempurna pertama itu misalnya kelipatan ini aja deh, misalnya kelipatan 13 gitu kan ya. Berapakah n-nya? Berapa n terkecil? Supaya jumlah n bilangan kuadrat sempurna pertama itu kelipatan 13. Enam, Kak. 6 ya? Iya. Iya, kita coba ya, kalau n-nya 6 berarti kan jumlah n kuadrat sempurna itu berarti ya udah 6 gitu ya. Dikali n plus 1 kali 7 gitu ya. Dikali 2n plus 1 ya? Si 13 ya. Oke, dibagi 6 gitu kan ya. Coret, coret. Ternyata benar 7 dikali 13 ya. Itu kelipatan 13 ya. Sip. Nah, sebagai tambahan gitu kan ya. Jadi tahu kan sigma i kuadrat ini artinya ini ya. Ini sebagai tambahan ya. Kalau i-nya 1 sampai n gitu ya. Sigma i doang itu rumusnya itu adalah n dikali n plus 1 per 2. Sigma i kuadrat, i-nya dari 1 sampai n itu rumusnya adalah n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Nah ya, ini maksudnya apa? Ini adalah jumlah n bilangan pertama. Ya. Artinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah n. Nah itu rumusnya itu n dikali n plus 1 per 2. Sedangkan yang bawah adalah jumlah n bilangan kuadrat pertama. Gitu. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai n kuadrat jumlahnya itu bisa langsung dicari pakai rumus ini gitu kan ya. Oke. Nah, coba pakai info ini gitu kan ya. Kita coba ini ya, update ya. Misal jumlah n bilangan pertama merupakan kelipatan 30. Nggak usah deh. Nggak usah kelipatan 30. Misalnya kelipatan berapa ya? Kelipatan 29 deh. Tentukan n-nya. Ini bukan kuadrat. Kalau bukan kuadrat gimana kira-kira? N-nya berapa? Berapa n supaya kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n itu merupakan kelipatan dari 29. Dua 28 ya, Kak? Iya ya. Gampangan ya? 28 ya. Kalau n-nya 28 kan berarti sigma i rumusnya adalah 28 kali 29 dibagi 2 gitu kan ya. Berarti dapat 14. Oh iya, kelipatan 29 ya. Nice. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, cuma sekarang ini gampang ya. Kalau dia prima gampang. Kalau seandainya kakak ganti gitu kan, bukan prima. Tapi misalnya kelipatan 36 deh. Atau ada yang lebih ini lagi, tuh. Kecil-kecilan dulu deh ya.
kelipatan 6 aja deh. Supaya di kelipatan 6 ada nggak N terkecil? Berapa? Ini N yang ini. Nggak prima ya. Berapa N terkecil supaya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah N sampai tambah N lah ya. Itu habis bagi 6. Tiga, enggak juga. 3 kebesaran. 2. Berapa? Mana? 2. 2. 2. Ada jawaban lain? Aku kan. Oh. Gimana? 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah N katanya itu habis dibagi 6. Kira-kira paling kecil N-nya berapa gitu? 1 tambah sampai tambah berapa supaya habis bagi 6? Berapa? Aku dapat 3 lah. 3 ya benar ya. 1 tambah 2 tambah 3 kan 6 ya. Pater Udah menyesatkan. terkecil ini ya. Pater Oke. menyesatkan. Kalau di ini lagi nih, kalau tadi 36. Aku Kalau dapat 6 3 kan, loh nih. kalau ini 6 gampang ya. Kalau 36, kira-kira bisa nggak? Ya tahu nggak usah 36. Coba misalnya, nggak bisa udah bilang prima. 7 kali 8, 56. 7 kali 4 enggak, 5. 10 kali 11. Oke. Kelipatan 55 deh. Supaya N bilangan pertama itu kelipatan 55. Kira-kira berapa N terkecil? 55. Manual. Betul aja. 9. N-nya berapa? Berapa? Belum enggak. Tingkat 55. 55 itu 10. Mana ada? Gimana? 54 ya, Pak. Ini itu jangan ngasal lah. Aduh, enggak. Hai. Berapa dapat? 4. Enggak tahu juga. 54. 54. Yang terkecil 54 kegedean ya. Yang terkecil. Iya. Berapa? Kayak 1 tambah, pakai rumus ini kan ya? Iya. Kok 10 sih? Iya, 10 dari mana? Coba tuh, dulu Kang Adit Mazruk siapa namanya? Fatur. Fatur jam 10 ya? Iya. Betul. Tapi betul loh Fatur ini. Betul loh. Gimana sih? Coba kita masukin N-nya 10 ya. Masukin N-nya 10 berarti 10 dikali 11 kan ya? Dibagi 2 kan ya? Coret-coret 5. 55, bener. Hitungan dulu loh. Ada. Aduh, mantap. Ya, jadi caranya itu 1, ini. 2, 3. Jadi kita buat aja 55 ini perkalian apa dan apa sih gitu. Oh, 55 ini kalau difaktorin jadi 5 dikali 11 ya. Gitu kan ya. Nah, kalian gitu kan ya. Sebenarnya bisa ngebuat begini nih. Oh. N dikali N plus 1 per 2 itu kan sama kayak N per 2 dikali N plus 1. Gitu kan ya. Atau N dikali N plus 1 per 2 gitu. Paham gak sih? Ya, antara N ataupun N plus 1 pasti habis dibagi 2 gitu kan ya. Nah, tinggal kalian cocok-cocokin aja kira-kira supaya N-nya kecil gitu kan ya. Ya, cocok-cocokin aja gitu kan ya. Kira-kira yang mana yang cocok gitu kan ya. Apakah yang ini
gitu kan ya. Berarti n per 2-nya itu 5 gitu kan ya. N plus 1-nya itu 11, apakah cocok gitu kan ya. Atau yang ini, si n-nya itu 11 gitu kan, n per 1 per 2-nya 5 atau cocok apa enggak gitu kan. Mana yang cocok aja gitu ya. Yang penting jadi 5 kali 11. Oh ternyata yang cocok yang ini nih. N per 2-nya 5, N per 1-nya 11. Artinya N-nya 10. Kalau masukin dari 10 bagi 25, 10 tambah 1, 11. Oh berarti benar. Benar Fatur berarti ya. N sama dengan 10. Paling kecil tuh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh bentuk soal yang lain. Untuk soal yang lain, itu nomor 6. Diketahui KMN dan adalah 3 KM dan N itu adalah 3 bilangan bulat positif yang memenuhi ini. K per M tambah M per 4N per 1 per 6 gitu. Bilangan M terkecil yang memenuhi adalah, katanya MN ini bulat gitu kan. Udah, ini udah pernah nyobanya kan ya? Mau nyoba sendiri dulu atau kita langsung ngerjain bareng? Langsung bareng atau nyoba sendiri-sendiri dulu? Sendiri. Sendiri. Oke, kita coba ya. Silahkan. Kalau udah ketemu jawabannya, ditanya M terkecil ya, M-nya aja. M-nya berapa sih kira-kira? Supaya si K, si M, si N ini bulat. Ini semuanya bulat. Clue-nya samain penyebut kali silang. Nah tuh, langkah pertamanya gitu dah. Samain penyebut kali silang. Oh, aku tahu. Aku tahu. Udah ngasal terus. Ntar tiba-tiba bener lagi. Ini apa? 4. Oh, kira A ini. Sebagian. NF. Jadi buat ulangan. Ini sama penyebut. Sama ini. Jadi sama dengan per 4 NM. Iya. Ini kan ini coret 4 coret. Ini kan berarti K 4 KN. Ya 4 KN tambah kuadrat. Betul. Hah?
Gimana, dapat? Atau butuh clue lagi? Atau ngerjain bareng aja? Udah mentok? Clue-nya nggak tahu sih. Ini salah satu cara aja sebenarnya, alternatif. Pisahin yang kuadrat sama yang enggak. Pisahin yang kuadrat sama yang enggak. Sama habis itu faktorin mungkin ya. Apa nggak perlu dipisahin ya? Coba aja deh, coba aja. Oke, gimana? Ada yang menemukan titik terang atau mentok atau gimana? Mau ngerjain bareng aja apa gimana? Ngerjain bareng aja, Kak. Oke, kita bareng ya. Enggak. Soalnya Sudah. Tema ini. soalnya itu K per M Bentar. tambah M per 4N ya. Itu sama dengan 1/6 ya. Gitu kan ya. Pertama ya kayak biasa soal-soal begini mah ya. Samain penyebut gitu kan ya. Ini jadi 4KN tambah M kuadrat gitu kan ya. Lalu kali silang gitu kan. Kali silang aja berarti ini. Jadi berapa tuh? 6 kali 4KN tambah M kuadrat gitu kan. Sama dengan 4MN ya. Oke. Yang bisa dicoret dulu lah. Kedua ruas kalau bisa dibagi 2 kan nggak apa-apa ya. Supaya jadi lebih kecil aja. Jadi 3 dikali 4KN ya, ditambah M kuadrat sama dengan 2MN ya. Ini kan ya. Oke. Nah, kita udah dapat persamaan. Ya, kita udah dapat persamaan. Lalu ini enaknya diapain ya tapi ya. Kita coba ini ya. Keluarin dulu deh, ini dapat 12 KN gitu kan ya. Ditambah 3M kuadrat itu sama dengan 2MN ya. Nah, kita coba faktorin si N-nya. Gitu. Ini kakak pisahin dulu deh. 3M kuadrat itu sama dengan 2MN dikurang 12KN ya. Ini kan ya. Enaknya difaktorin M-nya apa? Faktorin N-nya ya. N-nya kan ada 2, M-nya juga ada 2 ya. Kita coba apa? Tunggu. Kita coba satu-satu aja dulu ya. Kalau kayak begini kan dapatnya berapa nih? 3M kuadrat itu sama dengan N-nya keluar atau 2N keluar lah. 2N tinggal apa tuh? Waduh, begini. Tinggal kalau dikaliin dapat di sini M dikurang 6K ya. Bener ya? Ini masih ini ya. Tunggu. Kita tunggu dulu ya. M, N, sama K.
K sama N sama M sendiri. Oke. Enaknya difaktornya gimana ya? Berarti jangan kayak begini nih. Kita coba, mana sih hapus? Berarti bukan kayak begini ngefaktorinya ya. Kita coba kalau seandainya M yang kita faktorin ya. 3M kuadrat. Enggak, ini harus dipisah nih kalau nggak salah. Bentar. Enaknya itu MN. Ini kelipatan 2. Ini juga kelipatan 2. Berarti oke, nggak usah deh. Kita coba 3M kuadrat. Kalau kita pindah ruasin sih yang ini aja nih. Ini ke kiri, yang ini ke kanan ya. Jadinya ini min 2MN ya. Itu sama dengan min 12KN ya. Atau kita putar balik aja deh ya. Kaliin min 1 aja deh. Ini jadi 2MN dikurang 3M kuadrat. Itu sama dengan 12KN ya. Kaliin min semua nih ya. Bisa kakak putar posisinya ya. Lalu M kita keluarin. Dapatnya berapa ini? 2N dikurang 3M ya. Sama dengan 12 dikali K kali N ya. Oke. Oh, enggak. Ini kan ini bagi ini sama dengan 6 MN 6 kali ini dibagi MN 4/6 supaya muncul unsur-unsur bulatnya gitu ya. 2N min 3M. Oke. Kalau nggak salah nih ada munculin suatu bilangan ya. Jadi 66 atau ini. Oke, ini kan jadi gini ya. M dikali 2N dikurang 3M itu sama dengan 12 dikali K dikali N ya. Kalau yang di atas itu kita bentuknya begini ya. 3M kuadrat itu adalah 2N dikali M min 6K. Kira-kira ini ya. Kita tunggu dulu. Ini kan kalau disamain, ini penyamaan inputnya sama kan ya? 4N kali K, 4KN, ini M kuadrat per 4MN, 1/6. Kita kali silang 6 dikali 4KN plus M kuadrat, ini jadi 4MN gitu ya. Bagi 2 benar. 3 dikali 4KN, M kuadrat, ini jadi 2MN. 12, ini 3, benar ini 2MN. Oke. Antara 2 ini nih, prosesnya nih ya. Setelah diginiin, kira-kira ngefaktorinya bagusnya gimana kan ya? Kita kayaknya nih enaknya mulai dari sini kali ini ya. Tunggu, N dikali M min 6K. Atau ya udah kita coba faktornya 12. K dikali M. MN, KN. Atau kita coba faktorin ini ya. Dari mana tadi tuh? Kalau ditaruh di kiri semua kan jadinya 12KN plus 3M kuadrat min 2MN ya. Ini sama dengan 0. Kalau kita coba faktorin, ada nggak ya? Bisa difaktorin. Oh, iya, benar. Salah. Dan gini ya, kita bagi 2. Gini, teman-teman ya. Dari ini kita hapus dulu. Dari sini, ini MN ya. Nah, dari yang udah begini, gitu kan ya. Kita lihat, gitu kan ya. Ada ini ya, tunggu, satunya M kuadrat, satunya K, N, M, ada K, N, sama MN. Nah ya, jadi dari sini, gitu kan ya. Kita pisahin gini. Kan kita punya 12 KN tambah 3M kuadrat sama dengan 2MN ya. Gitu ya. Nah, ada istilahnya ngefaktorin ya dengan pemaksaan mungkin ya. Bisa dibilang begitulah ya. Jadi, ini kalau kakak paksain gitu kan ya. Sebelah kiri itu faktorin M gitu kan ya. Jadi kakak taruh di kiri aja gitu kan ya. Di sini min 2MN. Sebelah kanan ini ngefaktorin N-nya gitu kan ya. Min 12 KN ya. Nah, lalu supaya ini, nih kalau kita lihat gitu kan ya.
biasanya gitu kan ya, kita ngefaktorin ini, kan min 2mn ini bisa dibuat jadi ini ya, 3mn dikurang 5mn, atau ini ya, min 3mn ditambah 1mn gitu kan ya. Ini sama aja kayak gini ya. Min 3mn ditambah mn, gini kan ya, min 2mn ini ya, boleh kan ya? Oke. Ya. Lalu yang sebelah kanan itu kan ya udah ini tetap min 12 kn ya. Oke, kalau kita pindah ruas yang si mn-nya ini, kan jadinya ini 3m kuadrat dikurang 3mn gitu kan ya. Itu sama dengan si berapa ini? Min mn min 12 kn ya. Benar ya? Atau kita kaliin min aja deh. Kali min 1 jadilah dia 3mn min 3m kuadrat gitu ya. Sama dengan mn ditambah 12 kn ya. Gitu kan ya. Ini kalau kita faktorin 3m-nya itu adalah n min m. Ini kalau kita faktorin n-nya itu adalah m ditambah 12 kn. Tunggu dulu. Bukan gini ya. Kalau nggak salah ini ada yang dipecah itu. Kalau 12 kn kita pecah. Satunya kena ke n, satunya nggak bisa. Kalau m kuadratnya kita pecah ke mn yang bisa kita pecahin. mn kalau 12 kn, 12 mn, 12 min 10, 10 nggak bisa. 3m n. Gimana ya gitu kakak ya? Ngerjain ya. Kita coba ini deh. Tadi pada mentoknya sampai sini. Kita bentuk sampai sini. Ditanya apa? Nilai bilangan M terkecil yang memenuhi itu adalah, coba ya. Kayaknya bukan kayak gini, bukan gini. Nah, ini M terkecilnya adalah kayaknya ini deh. Coba kalau kita fokus faktorin si M. 3M kuadrat min 2mn atau 2mn. 2mn min 3m kuadrat sama dengan 12 kn ya. Lalu kalau kita faktorin M, dia ini ngemisahin kalau bisa. Jangan sampai ada ini ya, selisih 2 huruf ini harusnya. M plus N. M kuadrat. Wait. Bilangan M terkecil yang memenuhi, kalau kita faktorin kuadrat sempurna. Sebenarnya ini sih cocok. Coba. Kalau kita ngebuat, oh iya. Kita coba salah satu tuh faktor dari yang lainnya ya. Kn, kita coba nyatain N sama dengan sesuatu. 3M kuadrat. Oh, oke, santai. Ini kan tadi ini ada kemungkinan pertama kita nyatain M dulu ya. Si 2mn dikurang 3m kuadrat sama dengan 12 kn. Lalu ini kita faktorin. Gitu ya. Kayaknya bukan gitu deh. Kayaknya Kak deh, coba ya. Kita coba. Seandainya 12 kn itu sama dengan 2mn dikurang 3m kuadrat. K-nya itu kan sama dengan 2mn dikurang 3m kuadrat plus per 12n ya. Ini K-nya harus bulat, 2mn m kuadrat.
M-nya keluar dapat 2N min 3M per 12N. K-nya itu sama dengan M kita faktorin dapat 2N min 3M ya. 12N ya. Oke. Ini kayaknya emang ini dah. Supaya M terkecil ya. Harus habis dibagi 12. Kayaknya kita gagal ini. Misahin ini harus dipisahin ini ya. Ketahui K, M, N ada 3 bilangan positif memenuhi K per M, M per 4N itu sama dengan 1/6. Bilangan M terkecil yang memenuhi adalah ini. Kalau dikaliin, misahinnya itu gimana itu bro? M supaya bisa masukin M sama N. Atau kita nyatain M-nya sama dengan berapa? Kalau M kuadrat. M terkecil yang memenuhi ya. Kalau N-nya, coba kita kumpulin N-nya ya. 12KN min 2MN sama dengan 3M kuadrat. N-nya keluar, dapat 12KN min 2M sama dengan 3M kuadrat ya. Lalu dapatlah N itu sama dengan 3M kuadrat per 2M min 12KN ya. Masih ada ininya nih ya. Kalau masukin ya. M terkecil. Oh, iya. 2M min 12KN. Oke. Nah, jadi ini kayaknya emang harus pakai trial and error ya. Trial and error ya. Jadi ada beberapa momen gitu kan ya. Di teori bilangan gitu. Ketika kita udah dapat persamaan dan mentok gitu kan ya. Nah, itu kita coba trial and error atau kita nyoba masukin gitu kan ya si bilangan yang memenuhi kira-kira gitu kan ya. Ini kalau kita nyatain gitu kan ya ke dalam N sama dengan gitu kan ya. Ini bisa dapat kayak begini ya. Dan kalian tahu lah ya, tinggal pindah ruas gitu kan ya. Lalu N-nya difaktorin bisa dapat begini gitu kan. Ini harusnya 12K ya. Jadi N kita faktorin gitu kan ya. Itu berarti dikali 12K dikurang 2M ya. Sama dengan min 3M kuadrat gitu kan ya. Kita kaliin minus 1 semuanya gitu kan ya. Ini jadinya min N dikali 12K min 2M gitu kan ya. Sama dengan 3M kuadrat ya. Atau ini sama kayak N dikali 2M min 12K gitu ya. Sama dengan 3M kuadrat. Ini maksudnya minnya kakak masukin ke dalam kurung ini ya. Jadi 12K jadi min 12K, min 2M jadi plus 2M. Nah, lalu kita nyatain N-nya itu harus sama dengan, pindah ruas saja 3M kuadrat per 2M dikurang 12K. Oke. Nah, dari sini, ini kayaknya kita udah harus trial and error nih. Kan N sama dengan berapa tadi itu? 3M kuadrat per 2M min 12K ya. 2M min 12K. Gitu ya. Nah, ini kita nyoba-nyoba nih. Nyoba-nyoba supaya apa? Yang pertama gitu kan ya. K antara semuanya itu ya. Semua huruf ini gitu ya. K, M, dan N itu bulat positif ya. K, M, dan N itu semuanya bilangan bulat. Dan dia positif. Dia positif semua gitu kan ya. Akibatnya apa? Yang atas kan pasti bilangan bulat positif ya. Karena bilangan kuadrat dikali bilangan bulat ya bilangan positif ya. Ini juga positif gitu kan ya. Otomatis yang bawah juga harus positif ya. Gitu ya. Yang bawah juga harus positif. Artinya apa? 2M min 12K itu harus lebih dari 0 ya. Artinya 2M itu harus lebih gede dari si 12K ya. Tuh, pertama tuh ya. Oke. Sampai sini paham ya? Atau bisa kita faktorin gitu nih. Ini kan bisa difaktorin juga ya. N itu sama dengan 3M kuadrat per 2 dikali M min 6K ya. Gitu kan ya. Berarti
M-6K ini harus positif ya. Artinya M itu lebih dari 6K harusnya ya. Nah, ini sekarang kuncinya adalah tadi tuh, karena kita pengen M terkecil kan ya, gitu ya. Supaya nemu M paling kecil gitu kan ya. Pertama nih ya, kita lihat sifatnya nih, keterbagian ya. Yang di bawah ini 2 dikali sesuatu, yang di atas 3 dikali sesuatu. Kira-kira supaya dia jadi bilangan bulat, maksudnya nggak ada pecahan lagi, otomatis ini kan ya. Kan 2 ini kan nggak mungkin membagi 3 ya. Kan 2 kan nggak membagi 3 ya. Berarti otomatis supaya dia harus dicoret, nanti 2 itu harus membagi M gitu kan. Kita harus buat 2 itu membagi M. Bener nggak? Bener nggak? Setuju nggak nih? Setuju apa enggak, teman-teman? Setuju ya? Jadi kan karena bentuknya ini N sama dengan 3 dikali M kuadrat per 2 kali M min 6K gitu kan ya. Dan kita tahu 2 ini nggak membagi 3, maka otomatis haruslah 2 itu membagi M kuadrat kan. Supaya apa? Supaya ini nanti bisa dicoret gitu 2-nya ini ya. Kan kalau ada pecahan kan kita harus nyoret yang bawahnya supaya dia jadi bilangan bulat gitu kan ya. Berarti 2 ini harus dicoret. Artinya 2 ini harus membagi M. Atau kita bisa bilang bahwa M ini pasti kelipatan 2 gitu kan ya. 2 dikali sesuatu lah ya, 2R ya. Kelipatan 2. Oke? Oke. Karena M ini kelipatan 2 gitu kan ya. Lalu yang bawahnya ini nggak boleh 0 dan M ini harus lebih dari 6K gitu kan ya. M terkecil ini didapat kalau apa? Kalau K-nya juga kecil kan ya. Kita lihat di sini nih ya. Kalau K-nya kecil kan otomatis ini ya. Makin kecil K-nya, makin kecil juga M-nya gitu kan ya. M bisa dibuat gitu nih. Kan soalnya M tuh harus lebih gede dari 6K gitu kan ya. Udah K-nya dibuat sekecil mungkin gitu kan ya. Supaya kalau dikurangi M dikurangi si K-nya itu ada gitu kan ya. Dan K ini kan harus semuanya harus bilangan bulat positif ya. Jadi K terkecil yang bisa kita ambil itu ya anggap aja K-nya sama dengan 1 coba gitu kan ya. Kalau K-nya 1 artinya M itu harus lebih dari 6 gitu kan ya. Dan M itu harus kelipatan 2. Kira-kira M-nya berapa jadinya? Bilangan yang lebih dari 6 dan dia kelipatan 2. M-nya harus 8 gitu kan ya. Lebih dari 6 kelipatan 2 ya 8 gitu kan ya. Nah, kalau kita masukin M-nya 8, K-nya 1, kira-kira memenuhi nggak N-nya bilangan bulat? N itu tadi rumusnya adalah 3M kuadrat gitu kan. 3 dikali M kuadrat per gitu kan ya. 2 dikali M min 6K ya. Kalau kita masukin K-nya 1, M-nya 8. N-nya berapa nih? 3 dikali 8 kuadrat gitu kan ya. Per 2 dikali 8 dikurang 6 kali 1, 6 gitu kan ya. Artinya 3 dikali 8 dikali 8 per 2 dikali 2. Coret, 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 dapat 2. Kata benar ya, 3 kali 2, 6, 6 kali 8, 48. Memenuhi ya. Gitu. Ini M paling kecil yang ya. Kalau M-nya lebih kecil dari ini, enggak memenuhi ya. Karena dia nanti jadinya negatif kan ya, bilangan N-nya jadi negatif. Coba aja. Begitu kira-kira. Jadi jawabannya adalah M terkecil yang memenuhi itu adalah M sama dengan 8. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang bingung nggak di bagian mananya? Gimana? Rehan sama ini, Syahdan aman? Adit sama Arzu dan Fator. Mau coba soal yang mirip? Apa mau nanya dulu? Nah, udah senyum-senyum nih. Tapi aman kan ya? Maksudnya nih, sampai sini aman nggak nih? Nih, yang di kiri bawah ini. Tahu nggak kenapa bisa begitu? Dapatnya segitu ya? Semuanya yang kiri bawah ini ya? Waktu dikali silang ya? Benar ya? Nah, lalu jadi yang di atas ini juga tahu kan ya? Ini tinggal pindah ruas saja. Pindah ruas aja sih. Ini ya. Ini ke kanan gitu kan ya. Yang ini ke kiri ya. Oke. Intinya pindah ruas supaya
dapetin ibaratnya yang N sama N tuh disatuin ya. Yang N yang ada N tuh disatuin aja. Gitu ya. Yang ada N itu disatuin aja, nanti N-nya difaktorin gitu nih. Kan ya, yang ada N disatuin aja. Nanti N-nya difaktorin, jadiin N-nya sama dengan berapa? Gitu. Yang ada N disatuin, nanti jadiin N sama dengan berapa? Gitu ya. Lalu baru difaktorin lagi yang bawah ini kan ya. Ternyata dapat kalau N-nya disatuin dapat bentuk yang begini ya. Atau yang bawah lah kita ambil langsung ya. 2 dikali bla bla bla. Karena dia harus positif, ya udah yang ini harus positif kan ya. Nah, artinya M-6K lebih dari 0, berarti M-nya lebih dari 6K gitu ya. Gitu. Karena dia harus bilangan bulat, berarti yang atas ini harus habis dibagi 2 gitu kan ya. 3 kan nggak habis bagi 2, berarti M kuadrat harus habis bagi 2 gitu ya. Ya udah cari yang M supaya dia positif dan dia habis dibagi 2 gitu nih. Oh ya udah, terkecilnya berapa? Ya udah, makin kecil K-nya makin kecil M-nya. Mau nyoba? Soalnya mirip. Coba ya. Ya coba nih ya. Kalau seandainya gitu nih, ada bilangan A, B sama C, semuanya bulat positif. A dan A, B, C ini bulat positif gitu kan ya. Kira-kira A per 2B ditambah C per A sama dengan 2. Kalau begini, berapakah nilai terkecil A yang memenuhi? Berapakah bilangan terkecil A yang memenuhi kasus ini? Kalau mau lihat yang tadi, lembaran sebelumnya atau apa, bilang ya. Kalau tadi ini jawabannya 8 ya. M-nya. Kalau ini dicari B-nya. Yang A-nya. Yang A-nya terkecil itu berapa?
Gimana? Dapat? Clue-nya nanti B-nya dikumpulin di satu ruas, habis itu jadiin B sama dengan. Clue-nya B sama dengan. Clue tadi kan N sama dengan ini, jadiin B sama dengan. Kak, tengok yang sebelumnya, Kak. Oke. Ini, Iya, apa sebelumnya lagi? Udah ini. ini nih. Oke. Kalau mentok bilang ya. Kalau nyerah. Kata Fatur dulu. Biasanya Fatur bener nih. Yang lain masih ngerjain ya. 14.25 kita coba bahas ya. Berapa soal ini jawabannya ya.
A-nya 6 ya, Kak? A-nya paling kecil ya, paling kecil namanya. Fatur bilang 2, Rehan 6. belum tahu nih siapa yang benar ya. Yang lain masih ngitung. Apa coba bahas bareng aja langsung nih. Kita coba langsung aja kali ya. Mana sih soalnya? Itu A per 2B, C per A sama dengan 2 ya. Ingat A, B, C semuanya bilangan bulat positif ya. A per 2B tambah C per A itu sama dengan 2 ya. Itu kan ya. Lalu ini kan ya kayak biasa lah ya. Samain penyebut 2AB berarti kan ya. A kuadrat tambah 2BC sama dengan 2 ya. 2 ini 2 per 1 ya. Kalau dikali silang kan dapatnya A kuadrat tambah 2BC sama dengan 4ABC. Sampai sini, 4AB. Sampai sini aman semuanya? Bener ya, begini? Gak ada yang mau ditanyain kan ya? Aman ya? A kuadrat plus 2BC sama dengan 4AB. Bener ya, aman ya? Kalau aman, kasih jempol dong. Nah, gitu. Habis itu, tadi clue-nya itu yang disatuin si B-nya ya. Berarti kita buat, ya udahlah, biar gak ada yang negatif-negatifan, kita taruh di kanan aja lah ya. A kuadrat itu sama dengan 4AB dikurang 2BC ya. Atau kita pindahin ini 4AB dikurang 2BC itu sama dengan A kuadrat gitu kan ya. B-nya kita keluarin gitu kan ya. B dikali 4A min 2C berarti ya. Sama dengan A kuadrat. Gitu ya. Dapatlah nanti B-nya itu sama dengan A kuadrat dibagi 4A min 2C. Ini ya. Sampai sini aman ya, nggak ada yang bingung ya. Aman? Kalau aman kasih jempol dong. Aduh, aman ya sampai sini ya. Lah, lalu ya udah kayak tadi lagi aja ya. Kan bisa difaktorin 2-nya di bawah. 2, ini jadi 2A min C ya. Di sini jadi A kuadrat gitu kan ya. Nih, 2 kan supaya ini jadi bilangan bulat gitu kan ya. Si B-nya ini bilangan bulat, kanan juga harus bulat kan ya. Supaya bilangan bulat, ya udah bawahnya ini harus membagi yang atas gitu kan, supaya bisa dicoret nantinya kan ya. Atas coret, bawah coret gitu kan. Jadi mau nggak mau A itu kelipatan 2 gitu kan ya. Atau kita tulis 2 itu membagi A gitu kan. Mau nggak mau 2 itu harus membagi A gitu kan ya. Oh, berarti A-nya kelipatan 2 pasti gitu ya. Oke. Lalu ya udah kan ya. A terkecil yang mungkin berapa? Ya harus memenuhi syarat ini kan ya. 2A dikurang C itu harus positif kan ya. Yang penting ini kan ya. 2A-nya itu lebih dari C gitu ya. Ya C paling kecil yang mungkin kan, yang penting bilangan bulat positif kan, C-nya itu ya bisa 1 gitu kan ya. Berapapun lah ya sebenarnya kan ya. Gitu ya udah C-nya masukin aja, C-nya coba 1 gitu ya. Kita coba aja 1. Berarti A-nya berapa? A terkecilnya yang penting kalau A dikali 2 tuh harus lebih dari 1 dan A kelipatan 2 ya, A terkecil 2 kan ya. Bisa-bisa Fatur bener nih. Berarti A terkecil kan terkecil A-nya 2 gitu ya. Kita coba ya, kalau A-nya 2 dan C-nya 1. Ya udah nanti kita coba ya, kira-kira B-nya bilangan bulat apa enggak? B-nya kan A kuadrat per 2 dikali 2A min C ya. 2A dikurang C. Tadi ya, C-nya 1, A-nya itu minimal 2 gitu kan ya. Kalau kita masukin dapatlah 2 dikali 2 ya, 2 kuadrat per 2 dikali 2A, kita 2 kali 2 dikurang 1 ya. Berapa ini? 2 dikali 2 per 2 dikali 4 kurang 1 itu 3 ya. Oh, ternyata nggak bulat, Kak. Ya udah gedein aja. Kalau C-nya 2 gitu kan ya. C-nya 2 kan masih memenuhi ya. Oh, kita coba kalau C-nya masukin 2. Oke. Kalau C-nya 2 kan masih memenuhi ini kan. Yang penting kan tadi 2A itu lebih dari C ya. Kan ya. Kalau A-nya 2, 2 kali 2 kan tetap lebih dari 2 kan ya C-nya 2. Udah kita masukin lagi. 2 dikali 2, harusnya masukin yang di atas ya. Jadi C-nya jadi 2 ya. A kuadrat berarti 2 kuadrat per 2 dikali 2A, 2 dikali 2 dikurang C, C-nya 2. Ini sama dengan 2 dikali 2 dibagi 2 kali 4 kurang 2 itu 2. Oh, ternyata dapat 1 ya. Bulat. Positif juga gitu kan ya. B-nya. A dan C-nya bulat dan positif juga.
Itu udah berarti A terkecilnya memang benar 2. Terkecil kan ya, kita nyari yang terkecil. Berarti jawaban terkecil, A-nya itu adalah 2. Bener ya berarti si Fatur ya. Jago juga nih Fatur nih. Keren, mantap, 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 mantap. Aman. Apa mau coba sekali lagi? Apa lanjut aja soal berikutnya? Nyoba soal yang begini-begini. Sekali lagi apa lanjut? Lanjut Kak. Oke, lanjut aja ya. Kita coba. Lanjut ya. Nomor 7 ya. Berarti ya. Nomor 7. Oh, bentar. Kita lanjut ya nomor 7 ya. Nomor 7 ini nih soalnya nih ya. M dan N adalah bilangan bulat yang memenuhi kayak begini nih. Katanya M kuadrat ditambah 3M kuadrat N kuadrat itu sama dengan 30N kuadrat ditambah 517 gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari 3 dikali M kuadrat N kuadrat adalah yang pasti M dan N ini bilangan bulat ya. Oke. Berapakah nilai dari 3 dikali M kuadrat dikali N kuadrat? Ya. Silahkan coba. Kita hitung bareng aja lah ya ini. Langsungnya. Atau mau coba ngerjain sendiri dulu nih. Ini kayaknya susah juga ini. OSP. OSP ini biasanya udah lumayan ini ya. Kita coba langsung ngerjain bareng aja deh ya. Kita coba langsung aja. Katanya itu, apa tadi itu soalnya? M kuadrat kan ya? Ditambahin 3M kuadrat N kuadrat sama dengan 30N kuadrat tambah 517 ya. Oke. Nah, katanya M dan N itu bulat ya. Ini cara ngerjainnya adalah kumpulin semua, ini kayak pemfaktoran aja ya. Kumpulin semua yang ada variabelnya itu di kiri aja. Jadi kan jadi M kuadrat tambah 3M kuadrat N kuadrat dikurang 30N kuadrat sama dengan 517 ya. Oke, pertama begitu ya, kumpulin semuanya di kiri aja. Lalu faktorin. Masih ingat pemfaktoran kemarin nggak? Yang pemfaktoran maksa lah ibaratnya kan ya. Kita buat dulu kurungannya gitu kan ya. Sama dengan berapa gitu nanti ya. Habis itu masukin angka yang di depan ini adalah penyusun yang ini nih. Gitu kan ya. Dan pastikan yang punya 3, ibaratnya kan ini ada 30N kuadrat, berarti di sini 3N kuadrat sama M kuadrat. Gitu kan ya. Supaya nanti pas dikaliin kan jadinya 3M kuadrat N kuadrat ya. Kenapa nggak ditaruh di M, Kak? Karena di sini yang ada 3-nya gitu kan, di antara M kuadrat sama N kuadrat, malah yang si N kuadrat ini kan ya, yang punya kelipatan 3 gitu kan. Ya udah kita buatnya gini aja. 3N kuadrat dikali M kuadrat. Intinya supaya menghasilkan 3 dikali 3M kuadrat N kuadrat gitu kan ketika dikaliin. Oke. Lalu target kita selanjutnya adalah supaya jadi ini. Kan tadi ini udah ya. Supaya jadi min 30N kuadrat berarti 3N kuadrat dikali berapa nih? Kan ini bakal dikali sesuatu ya. Supaya menghasilkan min 30N, berarti ini kali min 10 kan ya. Min 10 kali 3N kuadrat, min 30N kuadrat. Supaya jadi yang ini, kan nanti ada perkalian sama ini kan ya. Benar ya? Berarti M kuadrat dikali berapa ya? Dikali 1 ya. Itu kan ya. Sebagai efek samping gitu kan, kali pelangian gitu ya. Kali ini, kali yang kedua yang ini gitu kan ya. Lalu kali yang ketiga yang kita dapat itu M kuadrat, kali keempat kan bakal dapat ini ya. Itu hasilnya min 10 ya. Berarti kita harus hilangin min 10 itu, jadi kita tambahin 10. Gitu. Harusnya kan ada min 10, sedangkan yang atasnya kan nggak ada, ya udah kita tambahin 10 supaya hilang 10. Ini sama dengan 517. Gitu ya. Ya udah tinggal buat aja lagi. Jadi 3N kuadrat ditambah 1 dikali M kuadrat
dikurang 10 itu sama dengan pindah ruas 10-nya jadi 507. Gitu ya. Ya udah, tinggal cari aja faktor dari 507 ini berapa kali berapa sih kira-kira 507 ini. Buat aja 507 itu berapa kali berapa sih gitu ya. Ditanya apa tuh? Bilangan nilai dari 3M kuadrat N kuadrat ya. Yang memenuhi ya. Ya udah ya, ini tinggal ini aja ya. Di faktorin aja. 507 itu berapa kali berapa sih? Jangan ambil yang satu dulu ya. Satu mah nggak mungkin. Ya, 1 kali 507. Boleh deh. 2 kan nggak mungkin bisa. Dibagi 3 berapa? 3 sama 5 bagi 3 dapat 1, 20 bagi 3 dapat 6, 27 dapat 9, 169 gitu kan ya. Lalu dibagi 5 nggak bisa kan ya. Bagi berapa lagi nih? 7 bisa nggak? 49 nggak bisa juga. Bagi 9 bisa ya? Bisa masih nih. Enggak deh. Bisa nggak bisa ya? Berapa lagi nih kira-kira nih? 9 nggak bisa. 11 bisa nggak? 169 ini masih ada faktor nggak sih 169 ini? 169 ini kalau dibagi 11 juga nggak bisa ya. Dibagi 3 juga nggak bisa. Dibagi 7, 14, 29 juga nggak bisa. Dibagi 13 ya? 13 ya? Bagi 13, 13 kali 13 itu 169 ya? Benar nggak sih? Bagi 13 dapat, oh iya benar ya. Masih bisa bagi 13. Dapatlah 39 di sini ya. 13 kali 39, 507 ya benar ya. Lalu bisa dibagi lagi sama 39 ya, sama lah ya. Sama ya udah. Ini kan faktornya kan ya. Tinggal kita cocok-cocokin aja gitu ya. Kira-kira ada nggak gitu kan ya. Ini yang ya tinggal cocok-cocokin aja gitu kan ya. Katanya M dan N ini harus bilangan bulat positif apa ini? Enggak ya, bilangan bulat aja ya. Bilangan bulat aja kan ya. Ya udah kita coba kalau ini 1 gitu kan ya. Berarti ini mau nggak mau ini 507 ya. Memenuhi nggak kira-kira? Ada nggak bilangan kuadrat yang memenuhi? Kalau ini 1 kan berarti N-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Karena 0 tambah 1 jadi 1. Kalau ini berarti si M kuadratnya ini sama dengan 517 ya. 517 ini bilangan kuadrat bukan? 517 ini. Berapa kali berapa? Ada nggak? Sama nggak mungkin ada ya. Bilangan kuadrat itu belakangnya nggak mungkin 7 ya. Bilangan kuadrat itu. Berarti ini nggak mungkin ya. Jadi kemungkinan pertama nggak mungkin ini 1, nggak mungkin sebanyak 507. Kita coba balik. Kalau ini yang 1, ini 507. Ini kalau ini 1 berarti M kuadratnya berapa nih? M kuadratnya sama dengan 11 berarti ya. 11 kurang 10 kan 1. M kuadrat. Ada nggak bilangan kuadrat yang hasilnya 11? Nggak ada ya. Mungkin. Berarti kemungkinan pertama nggak mungkin ya. Gitu ya. Kemungkinan yang kedua nih, yang 3 sama 169 gitu nih. Kita coba ini 3, ini 169. Kalau di sini 3 berarti 3N kuadratnya berapa ini? 3N kuadratnya itu sama dengan 2 ya. Ini udah nggak bulat ya. Kalau si 3N kuadrat plus 1-nya adalah 3. Paham kan ya kalian ya? Ini kita buat 3N kuadrat plus 1-nya itu sama dengan 3. Pindah ruas 3N kuadratnya berarti sama dengan 2 gitu kan ya. Ya udah N kuadratnya 2/3. Oh, nggak mungkin, nggak pecahan ya. Oke. Sini nggak mungkin. Kita balik coba. Yang 3 yang di kanan, yang 169 yang di kiri ya. Ini 169 gitu kan ya. Ini 3. Berarti 3N kuadrat plus 1-nya 169. Berarti 3N kuadratnya sama dengan berapa tuh? 168. Ya. Bisa dibagi 3 nggak nih? 168 nih. Bisa ya. N kuadratnya berarti 56. Ya. Ada nggak bilangan kuadrat hasilnya 56? Nggak ada. Oke. Nggak mungkin juga kemungkinan kedua. Kita coba kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan ketiga berarti ini 13, ini 39 ya. Kan ya. Kalau ini 13, berarti 3, kan ini 3N kuadrat tambah 1-nya itu 13, 3N kuadratnya itu berarti sama dengan, kita ruas jadi 12 ya. N kuadratnya berarti 12 bagi 3, 4. Ada ya? Oke, mungkin nih, mungkin. Yang kanan, kalau M kuadrat min 10-nya itu 39,
Berarti M kuadratnya 49. Ada nggak M-nya? Oh, ada. Berarti M-nya itu adalah 7 atau min 7 gitu kan ya. N-nya itu 2 atau min 2 gitu kan ya. Dapat. Berarti satu-satunya kemungkinan itu yang ini ya. Berarti nilai dari 3M kuadrat dikali N kuadrat itu sama dengan 3 dikali 49 dikali 4 plus N. Gitu. Gimana? Paham nggak? Aman? Rehan, Syahdan, Adit, Arzu, sama Fatur, sama Fajariani. Oke, mantap. Coba soal yang mirip apa ini? Mau nyoba? Coba Kak. Oke, coba ya. Kita coba nih ya. Katanya AB itu bilangan bulat sehingga gitu kan ya. A kuadrat gitu ya. Ditambah 2 dikali dikali A kuadrat B kuadrat. Oke. Itu sama dengan 8 B kuadrat gitu ya. Nih kakak, ini misal ya. Kita coba-coba dulu. Ini buat soal nih, nggak bisa asal-asalan juga nih. Tambah 2 AB misalnya. Kurang ini tambah 859 itu kan ya. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi. Ya, ini jelas ya soalnya ya. Ini 2A kuadrat B kuadrat ya. Oke, sip. Silahkan dicari berapakah nilai A dan B yang memenuhi.
Kalau mau lihat halaman sebelumnya kabarin aja ya. Kak harus bilangan bulat positif ya Kak. Iya, harus bilangan bulat positif. TY. Ya, iya dong. Satu. Apanya? Kita coba ya. Bentar. Oke. Kita tunggu tim Rehan sama Syahdan. A7B-nya 3, Kak.
A-nya 7, B-nya B-nya 3. Ini Rehan sama Syahdan ya. Kalau Adit Arzu Fatur, A-nya 17, B-nya 1 ya. Kita ngeceknya gampang sih sebenarnya. Tinggal substitusi aja ya. Masukin ke sini yang mana yang memenuhi ya. Coba ya. Apa dua-duanya memenuhi? Jangan-jangan. Kalau A-nya 7 berarti 7 kuadrat tambah 2 dikali 7 kuadrat dikali 3 kuadrat. Benar nggak sih? Sama dengan 8 dikali 3 kuadrat ditambah 859. Ini 49 ya. Ini berapa ini? 2 dikali 49 dikali 9 ya. Ini 8 dikali 9 tambah 859 ya. Berapa ini? Udah kita kurangin aja. 49 sama 859 tinggal 810 ya. Oke. Sama-sama bisa dibagi 9 ya. Ini dibagi 9 habis, bagi 9 habis, bagi 9 dapat 90 ya. Ini kita ngitung cepat aja lah. Sama-sama bisa bagi 2 juga. Ini bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 45 ya. Oke, dapat 49 sama dengan 4 tambah 45. Benar ya? Nice, berarti benar yang Rehan Syahdan. Kita belum tahu nih, tapi bisa jadi Adit, Arzu, dan Fatur juga bisa jadi benar nih ya. Bisa jadi ada lebih dari 1 kan ya. Berarti 17 kuadrat tambah 2 dikali 17 kuadrat dikali 1 sama dengan 8 kali 1 tambah 859. Benar nggak nih ya? 17 kuadrat itu berapa sih? Coba cek ya. 17 kuadrat itu berapa? 17 kali 17, 289 ya? Ini 289 tambah 2 kali 289. Benar nggak sih sama kayak 8 tambah 859? Coret. 859 kurang 289 berapa sih? Dapat 570 ya? 570. Ini 2 kali 289 itu adalah 560, 70, berapa ini? 78 ya? Ini benar ya? 578 juga. Nice. Ternyata dua-duanya benar ya. Berarti emang nggak unik ya? Berarti ada lebih dari 1 jawabannya. Makanya kakak tanya A dan B yang memenuhi. Gitu, ada lebih dari 1 ternyata pasangannya. Dan kalau kalian di ini Olimpiade dua-dua, kalau esai ya, dua-duanya mesti disebutin nih, atau bahkan dicari semua kemungkinannya. Begitu, mantap. Oke, aman ya, paham ya berarti kalian ya? Aman, oke, nice. Cukup atau satu soal lagi? Gimana? Cukup atau mau satu soal lagi atau gimana? Kalau cukup ketik 1, kalau mau coba satu soal lagi ketik 2. Kita voting aja langsung ya. Satu soal lagi, Kak. Oke, satu soal lagi ya. Satu soal lagi nih, berarti nyoba lanjut soal kan berarti kan ya? Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa? Nih berarti langsung kita kerjain bareng aja ya, nomor 8 ya. 5 bilangan asli berurutan katanya. Memenuhi bahwa jumlahnya, ya 5 bilangan asli berurutan. Berarti 1, bukan ya? Oh enggak, ini asal berurutan ya, bukan pertama ya. Jadi bisa aja bla 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 tanpa bla bla. Intinya dia berurutan ya. Ada 5 bilangan asli berurutan. Bisa jadi 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 gitu kan ya. Ini ada 5 bilangan asli ya dan berurutan. Dan apapun itu ya, bisa jadi apapun. Intinya 5 bilangan asli berurutan katanya memenuhi bahwa jumlahnya itu merupakan bilangan kubik gitu kan. Ya. Jadi kalau kita punya 5 bilangan asli itu kalau kita jumlahin dia bilangan kubik. Bilangan kubik ini pangkat 3 ya. Bisa diakarin ternyata. Dan jumlah 3 bilangan di tengah merupakan bilangan kuadrat. Nah, ya. Tentukan nilai terkecil dari bilangan yang di tengah. Bayang ya? Soalnya, jadi katanya, misal kakak punya 5 bilangan asli nih, A, B, C, D, sama E. Pertama mereka ini berurutan, dan kalau dijumlahin, ya, ini dia bakal jadi bilangan kubik gitu kan ya. Bisa diakarin 3 gitu. M pangkat 3 lah misal. Lalu bilangan tengahnya, 3 bilangan tengah, B tambah C tambah D, itu kalau dijumlahin, bakal jadi bilangan kuadrat. Gitu, suatu bilangan kuadrat ini bisa diakarin pangkat 2 gitu kan ya. Kira-kira paling kecil C-nya berapa sih? Gitu ya. Kita mau nyoba dulu apa langsung ngerjain bareng aja nih? Langsung aja kali ya. Kalau langsung Bareng. Oke, langsung bareng aja berarti ya. Kita langsung bareng gitu kan ya. Jadi artinya apa? Pertama,
kalau dibilang berurutan, gitu kan ya. 5 bilangan asli berurutan itu, kalian boleh misalin aja salah satu bilangan gitu kan ya. Kakak biasanya lebih suka karena kita mau nyari C ya, berarti di sini C gitu kan ya. Berarti setelah C itu C plus 1 gitu kan. Setelahnya lagi C plus 2. Sebelum C ya C min 1, sebelumnya lagi C min 2. Gitu ya. Gitu. Jadi 5 bilangan berurutannya ini, perhatikan ya. Ini adalah 5 bilangan berurutan ya. Dikata bilangan berurutan itu artinya selisihnya 1 gitu kan ya. Ini ke sini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini 1, ini 1 gitu kan ya. Boleh makainya dari A gitu kan ya. A sama A plus 1 sama A plus 2 sampai lah A plus 4 gitu kan ya. Boleh gitu kan ya. Bebas ya. Kalau kakak lebih suka karena mau dicari tengahnya udah langsung aja. Misalin C yang di tengah, ke kiri kurang 1, ke kanan tambah 1 ya. Katanya kalau dijumlahin, kita coba jumlahin ya. C min 2 tambah C min 1 tambah C plus 1 tambah C plus 2 itu harus merupakan bilangan kubik gitu kan ya. M pangkat 3 lah ya. Ini dijumlahin berapa nih? Min 2 plus 2 hilang. Min 1 plus 1 habis. Jadinya berapa nih? C tambah C tambah C tambah C tambah C. 5C ya. Sama dengan M pangkat 3 gitu kan ya. Oke, ini kita simpen dulu. Ini adalah clue yang kita dapatkan pertama. Clue yang kita dapatkan kedua adalah jumlah 3 bilangan di tengahnya. Berarti C min 1 tambah C plus 1 itu sama dengan bilangan kuadrat katanya. N kuadrat misalnya. Artinya apa? Oke, sama kayak tadi ya. Berarti 3C itu sama dengan N kuadrat. Oke. Ini adalah clue kedua yang kita dapatkan gitu kan ya. Oke. Berapakah C terkecil yang memenuhi? Sekarang ya. Berapakah C terkecil yang memenuhi? Pertama, ya paling kecil ya udah kita buat aja M-nya sekecil mungkin ya. Benar nggak sih? Kan ya. Nah, kita coba ya bilangan kuadrat gitu kan ya. Mau nggak mau gitu kan ya, karena ini bilangan kubik gitu kan ya. Dan ini 5C gitu kan ya. Yang di kiri kan pasti habis dibagi 5 ya. Karena dia kelipatan 5. Mau nggak mau yang kanan juga habis dibagi 5 gitu kan ya. Harus habis dibagi 5 juga. Artinya apa? 5 ini membagi M gitu kan ya. Oke, ini info pertama kita dapat ya. Artinya apa? Kalau 5 membagi M ya udah kita mau ngebuat C-nya kecil gitu kan ya. Mau nggak mau ya udah masukin aja M-nya sama dengan 5 gitu kan ya. Kalau M-nya 5 berarti C-nya berapa tuh? Berarti 5 kali C sama dengan 5 pangkat 3 gitu kan ya. Berarti C-nya adalah 25. Gitu ya. Sekarang kita cek aja memenuhi nggak yang di kiri. Yang di kiri ini apa akibatnya? Kayak tadi lagi ya. Oh, enggak nih. Gini. Bisa gitu deh. Oke. Nah, karena ini adalah paham nggak sih? M pangkat 3 ini gitu kan. Tadi kayak sama tadi sesuai ya. Berarti kita harus ngebuat 5 ini membagi M gitu kan ya. Artinya M ini adalah 5 dikali sesuatu. Misal 5 dikali P gitu kan ya. Oke? Artinya M pangkat 3 itu sama aja kayak apa? 5 pangkat 3 dikali P pangkat 3 gitu kan ya. Nah, artinya kita tulis di sini artinya gimana tuh? 5C itu sama dengan 5 pangkat 3 dikali P pangkat 3 gitu kan ya. Kita coret 5-nya, dapat berapa nih? C itu harus sama dengan 25 dikali sesuatu ya. Suatu bilangan pangkat 3. Gitu. Oke. Dengan cara yang sama, kita juga buat gitu ya. Karena ini 3 dikali C ini habis dibagi 3 gitu kan ya. Berarti ini mau nggak mau habis dibagi 3 ya. Artinya N-nya habis dibagi 3. Artinya N-nya itu adalah 3 kali sesuatu ya. 3 kali Q lah misalnya ya. 3 Q. Akibatnya apa? N kuadrat berarti 3 kuadrat dikali Q kuadrat. Gitu kan ya. Ya udah kita masukin berarti 3 dikali C itu sama dengan N kuadrat. N kuadrat itu 3 kuadrat dikali Q kuadrat. Artinya kalau kita coret C-nya berapa? 3 dikali Q kuadrat. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita iris nih. C-nya itu harus berupa 25 dikali sesuatu, pangkat 3. Gitu kan ya. Dan C-nya ini juga harus merupakan 3 dikali sesuatu pangkat 2. Gitu kan ya. Oke.
Oke ya, 3 dikali 1 pangkat 2. Kalau dilihat-lihat ini kan C terkecil yang bisa dibuat ini nih, kalau kita lihat nih. Ini udah pangkat 2 kan ya. Oh, ini kan bisa dibuat jadi 5 pangkat 2 dikali P pangkat 3 ya. Oke, benar ya? Oke ya. Jadi berarti kita sekarang gitu kan ya, munculkan berapa sih P dan Q-nya supaya mereka berdua ini sama gitu kan ya. Gitu nih, kita cari nih, akal-akalin aja kira-kira berapa gitu kan ya. Ya udah, ini langsung aja kakak langsung dapat ide ini ya. Ya udah kayaknya ini gitu kan ya. Ini 5 pangkat 2 kali P pangkat 3 ya. Ini kayaknya 5 pangkat 2 dikali 3 dikali P pangkat 2 deh. Dikali Q pangkat 2 maksudnya. Dikali 3 pangkat 2. Kali 3 pangkat 3 ya maksudnya ya. Karena kalau 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 kan kita bisa pecah ya. Jadi 5 pangkat 2 kali 3 dikali 3 pangkat 2 ya. Artinya ini kalau kita masukin ke depan jadi 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dapatlah 3 dikali 15 pangkat 2 ya. Oke, dapatlah. Berarti ya. Artinya P-nya ini adalah 3 gitu nih. Cocok ya, 5 pangkat 2 dikali sesuatu pangkat 3, 3 pangkat 3. Dan akibatnya Q-nya ini adalah si 15 gitu kan. Berarti si C-nya berapa? C-nya adalah ya udah kaliin aja. 3 dikali 15 kuadrat ini berapa itu? 3 kali 225 ya. Dapatlah 660,675. Ya, atau pakai yang 25 dikali 9 juga boleh. 25 kali 27 maksudnya. Gitu ya. Oke, paham? Aman? Atau bingung? Oke, aman ya. Ini ya. Al-Arzu. Aman ya? Jadi intinya C-nya ini harus kayak tadi ya, dibuat gitu ya. Jadi kita buat dari sini dulu ya. Bilangan-bilangan gini gitu kan ya. Ini 5C-nya M pangkat 3, 3C-nya N pangkat 2 gitu kan ya. Kita buat gitu kan ya. Oh, N-nya harus kelipatan 3, M-nya harus kelipatan 5, dan seterusnya. Dapat ini, keduanya harus terjadi ya. Supaya dua-duanya kejadian, ya udah kita cocok-cocokan aja gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Aman? Kalau aman kita cukupkan saja karena udah jam 3 gitu nih. Sana belum asar. Asar harusnya. Oke. Kalau gitu kita cukupkan saja. Sekian dari kakak. Kalau ada yang mau ditanyakan soal yang bingungan boleh ditanyain di grup aja kita. Sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih, Oke, Kak. kakak Emil ya.